Indonesia yang berbahagia, selamat jumpa di acara yang istimewa ini karena ini adalah hari ulang tahun TPI dalam suasana yang istimewa karena ruangan ini tidak kurang adalah salah satu ruangan di Istana Merdeka, kebanggaan kita bersama, dengan bintang tamu yang istimewa pula, yaitu insan nomor wahid di bumi Nusantara ini, yaitu tidak kurang adalah Gus Dur. Ya, selamat malam Gus Dur. Ini kebetulan malam acara ini. Cuma dibilang istimewa ini kayak martabak. Ya, waduh sudah 1-0 dulu. Oke ya. Oke Gus, begini, Museum Rakyat Indonesia itu menobatkan Gus Dur sebagai pemegang rekor presiden yang paling cepat keliling dunia. Karena dalam waktu yang sangat singkat Gus Dur itu telah berkunjung di sekian negara, sudah nggak terhitung sampai negaranya itu. Dan yang menarik adalah semua pengiring Gus Dur waktu keliling dunia itu mengaku capek semua. Karena bayangkan pagi hari ada seminar di Singapura, kemudian ketemu dengan Goh Chok Tong, malam harinya makan malam dengan Mahathir Mohamad di Kuala Lumpur, besok paginya sudah di Thailand kunjungan negara, dan besok paginya sudah di negara lain. Jadi semua ngaku capek. Nah Gus Dur sendiri apa enggak capek itu Gus? Enggak, potongannya pengembara. Jadi ada apa? Bilang itu presiden keempat itu bukan yang paling gila, tapi yang bikin orang lain gila. Iya, orang lain jadi gila semua. Tapi biasanya kalau orang normal itu ya, maaf ini bukannya saya bilang Gus Dur abnormal, tapi biasanya orang normal. Oh, enggak apa-apa, nggak ada jamunya. Ya, biasanya kalau orang normal itu kan ada jet lag, terus ngantuk, itu ini Gus Dur apa enggak ada itu Gus Dur? Ya saya ini tidur itu ngaso. Jadi karena itu kalau sudah bisa tidur ya sudah. Yang problem kalau nggak bisa tidur itu, tapi jarang sekali. Tapi selalu bisa tidur ya Gus? Bisa. Iya. Apalagi Gus sama tidur atau nggak tidur nggak terlalu kelihatan ya bedanya ya. Ya, nggak lihat. Nggak lihat. Tidur nggak tidur tetap nggak lihat. Nah, dan yang luar biasa sekali Gus, waktu di Singapura itu kan Gus Dur menjadi superstar yang larisnya nggak kalah ketimbang Mick Jagger. Karena waktu itu waktu Gus seminar orang sampai antri beli tiket seminar yang mahal sekali harga Singapura itu. Itu bagaimana kok bisa gitu Gus? Ya, saya bilang orang-orang itu ya dibilang pinter ya bodoh, dibilang bodoh ya pinter. Masa mau lihat saya saja beli tiket? Tapi waktu itu Gus waktu itu ngomong tentang investasi Indonesia waktu itu. Ya. Itu ya. Saking kebeletnya mau investasi aja. Jadi karena mereka sudah kebelet mau investasi itu ya. Dan yang menarik juga, konon saya nggak tahu benar ya, tapi Mbak Yani pernah cerita pada kami, itu Bill Clinton itu kan semula mau terima Gus Dur hanya setengah jam. Kemudian setelah ketemu Gus Dur ditunggu sampai 1,5 jam, jadi 90 menit nggak selesai, sampai kalau nggak salah protokolernya yang nyetop waktu itu. Kok bisa gitu lama? Ngapain aja berdua dengan Bill Clinton? Ya ngobrol podo presiden. Saya ceritain kepada Bill Clinton ya, di belakang meja tulisnya itu, meja tulis presiden itu di tembok ada apa itu namanya bolongan kecil gitu. Oh ya. Itu dulu tempatnya Eisenhower naruh itu tongkat golfnya itu, golf stick. Oh ya. Nah Presiden Kennedy lalu ngajak wartawan ke situ. Ini loh perpustakaannya Eisenhower. Ya, seneng saya dongengi gitu. Oh malah Gus Dur yang dongengi Bill Clinton? Iya, terus dia nanya di buku apa itu? Dan memang di bukunya Ted Sorensen saya bacanya.
Jadi Bill Clinton sendiri malah nggak tahu ceritanya itu ya. Ya, enggak, masa presiden kok baca buku. Oh, Di Amerika presiden baca buku itu artinya dia nganggur. Nah, kalau di sini presiden harus baca buku karena memang nganggur. aduh. Dan saya pernah lihat di salah satu foto itu Bill Clinton sedang ngakak terus tangannya gini megang dengkulnya Gus Dur gitu. Itu Gus Dur cerita apa itu lagi? Wah, Monica Lewinsky. lupa saya. Mungkin cerita itu loh apa? Churchill sama Oh, Clement Attlee, Perdana Menteri Inggris itu, orang nomor 1 Inggris setelah Churchill. Attlee jadi Perdana Menteri, lalu kerjanya menasionalisir perusahaan yang besar-besar. Jadi nasionalisasi lah ya. iya. Nah, suatu ketika Attlee itu kencing di apa itu di tempat kencing di House of Commons di Parlemen Inggris. Churchill datang. Nah, dia kencing sampingnya, terus Attlee kok nengok sama dia, jangan lihat sini, kamu senengannya menasionalisir yang besar-besar. Mungkin itu. Itu kenyataannya itu memang besar atau gede ngomongnya besar itu. Untungnya Jadi itu Bill Clinton belum tahu dong yang itu, belum tahu ya. Wah, kalau gitu Bill Clinton ketagihan ketemu beliau. Tapi di samping bicara-bicara tentang Churchill, bicara tentang anunya golf itu, apalagi yang dibahas selama 1,5 jam itu kan lama. oh ya, itu apa namanya, mengenai penanaman modal Amerika di luar negeri termasuk di Indonesia, ya, bagaimana dia akan membentuk kelompok tenaga ahli di bidang itu. Cuma sayang ya, saya tidak berani ngomong karena dia tidak paham. Kalau saya ngomong, sebenarnya saya mau bilang, saya tadinya itu, ya Anda nyiapkan tenaga ahli, kami sudah punya calon ahli di NU itu banyak calon ahli kubur. Ada seorang kenalan kami di NHK Jepang, itu dia cerita katanya waktu Gus Dur dipilih menjadi presiden tuh banyak orang nggak kenal Gus Dur itu siapa di sana ya, dan kemudian mereka juga siapa sih meragukan, tapi yang istimewa itu kemudian kalah sama Gus satunya ya, Gus apa ya? Gus Mauzanana. Oh. Ya. Terus iya. Ah, ya. Tinggal, kosong banyak sudah. Ya, apa tapi lupa kan. Oh ya, jadi balik lagi. Tapi biasanya kan pertemuan di Jepang, apalagi upacara kenegaraan, presiden ketemu perdana menteri, itu selalu serius, sepi, kuburan. Tapi waktu Gus Dur datang, itu ramainya bukan main, tawa semacam itu sana. Dan Gus Dur cerita apa di sana lagi di Jepang itu? Nah, itu nyifati ya, karena saya bilang sama dia, sama Obuchi, Perdana Menteri Obuchi, bahwa apa ya, ya ini ini nyolong ini ya. Saya dikasih tahu orang, Obuchi itu sebenarnya orang yang selalu bangga bahwa dia orang biasa. Nah, padahal dia lahir di kota tempat besarnya orang-orang gede di sana kayak Tanaka. Ya, itu kan orang gede, orang-orang luar biasa. Maka itu waktu ketemu ya saya bilang, Anda ini orang-orang biasa yang paling luar biasa. Wah, itu the most extraordinary man. Senangnya bukan main dia itu. Dia tambah, kita ini punya watak yang sama. Apa itu yang mulia? Ya, kita ini sama-sama ya, berdua ini merubah musuh politik menjadi kawan. Nah, itu ya, alhamdulillah. Nah, jadi guyon gitu-gitu saja. Iya. Dan dia senang sekali ya. Iya, cocok ketemu yang cocok itu. Iya. Itu dan dia juga kesini juga cocok betul itu. Iya, dan beliau menguasai bahasa Inggris langsung atau pakai terjemahan? Pakai terjemahan. Oh, itu yang lucu dengan yang terjemahkan itu. Nah, itu yang paling lucu yang punya RRC. Nah, dulu ya, bukan zaman saya ini. Iya. Nah, itu ada
delegasi militer dipimpin Amerika, dipimpin oleh kepala gabungan. Perlunya dokter itu siap-siap, mempersiapkan diri dan tahu persis keadaan pasiennya. Jangan kayak dokter jiwa yang masuk sebuah rumah sakit jiwa dan di situ melihat pasiennya pegang lidi itu ada benangnya, itu masuk ke baskom ada airnya. Orang itu ngadepi baskom itu langsung kan, wah ini mesti cari ikan ini gitu loh. Jadi dia bilang dokternya itu sama orang itu, wah sudah banyak ikan dapat ini. Jawabnya, dokter gila apa masa begini dapat ikan. Jadi tidak karuan yang mana yang gila mana yang pasien. Ya, jadi kayak negara kita saat ini Gus ya. Nah Gus begini, jadi para pemirsa ini menyaksikan acara istimewa bersama Gus ini dalam rangka ulang tahun TPI Gus. Apa kira Gus Dur berkenan menyampaikan mungkin pesan-pesan Gus Dur kepada kita semua Gus dalam menghadapi? Saya itu bingung dengan TPI. Itu saja. Kenapa? Ya, yang terkenal kan semua tahu. Selawat Badar itu tuh. Jadi lagu Sholatullah Salamullah ala Toha Rasulillah itu. Oh iya. Nah, itu ini dibikin oleh Kiai Ali dari Tuban dan dibuat aransemennya oleh Kiai Ahmad Siddiq dari Jember. Oh. Nah, orang yang tidak tahu selawat Badar namanya Badar. Badar itu ahli Badar, orang Badar itu perang. Lah ya lah, begitu kok minta damai itu loh. Kan ya aneh tuh, saya itu kok bingung. Loh orang minta perang kok minta damai kok nyanyi perang gitu. Ya, enggak tahu, saya enggak ngelarang loh ya. Terserah mau TPI mau terus ya silakan, tapi bertentangan itu harapannya dengan nyanyiannya. Oh jadi itu termasuk kelirumologi itu Gus ya? Ya. Ya itu. Atau keliru mengerti. Sama dengan itu apa? Orang Indonesia yang naik kapal, kapalnya tenggelam, tinggal batang kayu yang besar, di situ ada orang Perancis sama orang Inggris. Nah, bertiga mereka di kedinginan, tahu-tahu ada botol liwat. Pegang di saut kena, ternyata itu ada jin Aladin. Wah, saya jin Aladin, masing-masing boleh mengajukan satu permintaan. Wah, kata Inggrisnya, saya lahir di London, kebangsaan saya Inggris, saya kawin dengan orang Inggris, teman kerja saya Inggris, semuanya Inggris, tolong saya dikembalikan ke London. Sut, hilang. Satunya lagi bilang, oh saya orang Perancis, kawin dengan orang Paris, beranak di Paris, kerja di Paris, temennya di Paris semua, tolong kembalikan saya ke Paris. Sut, hilang. Nah, ganti orang Indonesia kan. Anda gimana? Wah sini kok sepi ya, nggak ada temennya, tolong kembalikan yang tadi. Kumpul lagi ya. Itu mentalnya orang Indonesia. Iya Gus. Nah, itu. Dan ini konon Gus akan melanjutkan rekor keliling dunia Gus lagi. Ya. Dalam waktu dekat Gus akan ke Eropa Gus ya. Iya, ya. Nah ini banyak yang dengar Gus akan ke Davos. Ya di Swiss itu indah sekali memang. Kami pernah ke sana, daerahnya itu memang indah sekali gitu ya. Nah, dan apalagi di bulan sekarang ini kondisinya sangat menarik di sana. Nah, Gus, kenapa Davos? Di sana berkumpul para pengusaha dan pemimpin pemerintahan. Saya kebetulan disuruh bicara. Oh. Jadi karena itu saya akan. Dari seluruh dunia itu? Ya. Itu pertemuan ekonomi sedunia ya? Ya, pertemuan ekonomi yang terpenting di dunia. Jadi saya disuruh bicara ya mengenai mungkin hubungan Islam dengan dunia usaha. Wow. Nah, dari sana saya mau ke Prancis, Prancis, Inggris, Belanda, Jerman, Italia, termasuk bertemu dengan Sri Paus di Vatikan. Kemudian melihat teman saya, Presiden Havel dari itu namanya Cekoslovakia. Ya, kemudian saya pergi ke India. Itu Gus sudah kenal sebelumnya ya dengan? Saya sudah pernah seminar di sana. Dia seorang penyair ya? Ya, penyair. Juga dramawan. Oh, dramawan. Ya, jadi kayak Arswendo. Ya, kayak Arswendo. Tapi nggak pernah dibui. Oh, nggak tahu ya saya. Apa Havel pernah dibui? Pernah dia pernah kok itu. Pernah ya. Iya, jadi ya sama kalau itu sama. Benar. Nasibnya sama lah. Cuma dulu itu ada kejadian. Waktu saya seminar di sana,
ditutup dengan sebuah acara di katedral. Nah, baca doa bersama di mana katedral di Praha. Oh, di Praha. Iya, di Praha betul. Itu di katedralnya. Nah, itu jejer istananya dengan katedralnya. Saya duduk samping saya itu ada seorang bekas presiden dari Bulgaria. Orang ini dari kecil memang aktif di Partai Komunis. Jadi tidak tahu agama. Nah, ketika dimulai, maka doa bersama itu dimulai oleh Dalai Lama. 15 menit bahasa Tibet, tidak ada yang paham. Yang kedua Syekh Ibrahim dari Maroko, bahasa Arab, yang tidak ada yang paham. Beberapa orang ya saya paham lah, berapa jam. Kemudian habis itu Uskup Agung yang pegang katedral itu ya, pakai bahasa Latin, tidak ada yang paham. Tiga-tiganya akhirnya si Bulgaria tanya saya, ini pertemuan ini prosedurnya masih lama. Prosedur ya. Itu yang lucu. Dia tidak tahu bahwa itu acara agama. Gitu. Apa namanya nggak tahu, doa bersama, pokoknya bagi dia prosedur. Kayak prosedur protokoler. Nah, itu dari Praha saya akan ke New Delhi, berbicara di Jawaharlal Nehru University, di samping ketemu dengan Perdana Menteri, ya, dengan beberapa orang lain. Nah, kemudian 2 hari di sana saya ke Korea Selatan. 2 hari karena sudah janji dengan Kim Dae-jung. Kim Dae-jung ini saya anggap guru saya. Ya, karena dalam apa? hal apa? Dia itu dipenjara, disiksa, segala macam itu. Dia tetap berbelas kasihan dan mencintai orang yang nyiksa dia. Kan jarang itu. Kim Dae-jung itu. Saya dari tahun 60-an sudah pegang sajaknya itu. Apa namanya? Tangan terantai berdoa. Itu. Kan dia orang Kristen Protestan. Jadi sejak tahun 60 itu sudah kasih apa itu ya? Sudah. Saya diundang ke Seoul sudah dengan Mbak Mega dulu. Ya, terus beberapa tahun yang lalu. Jadi saya mengagumi Kim Dae-jung ini. Kemarin ketemu di Manila. Ya, biasalah guru dengan murid, saya janji untuk ketemu dia di Korea. Di Korea 2 hari, lalu di Thailand 1 hari untuk KTT. KTT-nya PBB. Ada satu badan PBB minta saya membuka KTT itu. Terus pulang. Nah, ada sebagian juga yang mempermasalahkan Gus Dur ini banyak keluar negeri. Nah, tentu mungkin ini sekali lagi adalah penafsirannya mungkin yang dalam ini berbeda dengan apa yang tujuan Gus Dur. Mungkin Gus Dur bisa kisahkan pentingnya perjalanan-perjalanan ke luar negeri. Ya begini ya, kalau saya keluar negeri itu sebenarnya nggak nganggur loh. Iya. Itu ya itulah, setengah hari, 1 hari itu kan penuh semua waktunya. Sebenarnya yang saya maksudkan itu hanya satu, pengakuan internasional atas keutuhan teritorial Indonesia, wilayah Indonesia. 1. Kedua, saya juga ingin investasi di Indonesia itu cepat. Nah, karena Indonesia hanya bisa bangkit kembali ekonominya kalau ada penanaman modal di sini. Jadi karena itu saya begini-begini ya untuk Indonesia juga. Nah, orang yang khawatir saya bisa mengerti. Ditinggal lama-lama kan khawatir toh. Nah, tapi ya jawaban saya satu saja. Untuk apa punya menteri di bidang ekonomi kalau tidak ditinggal-tinggal? Sekarang betul-betul sebagai penutup Gus, ada pesan kepada kita semua Gus dalam menghadapi masa depan bangsa Indonesia tercinta ini. Saya rasa yang terpenting itu loh, kita harus punya rasa mengabdi kepada bangsa dan negara. Ini yang paling penting. Kalau ini bisa saya tanamkan dalam masa saya menjadi presiden ini, ya alhamdulillah, berarti memang benar kata orang, bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang baik hati, yang suka lupa keburukan orang, ingat terus kebaikan orang. Itu saya rasa mudah-mudahan kita, sebab dengan kita mengabdi kepada kepentingan bangsa dan negara dan mendudukkan kepentingan kita sendiri di tempat nomor 2, maka kita akan bisa mengangkat derajat negara kita. Ini yang membuat Amerika besar, ini yang membuat Republik Rakyat Cina besar, Jepang besar, ya. Karena semuanya mereka kebanggaan dirinya sebagai bangsa. Yang katanya Bung Karno
meminjam ucapan dari Ernest Renan, raison d'être, sebab adanya sebuah bangsa itu apa. Nah, itu. Nah, jadi ini penting sekali diingat. Terima kasih. Gus Dur. Ya. Demikian pemirsa bincang-bincang kita dengan Gus Dur, dan semoga dengan kehadiran Gus Dur dan penjelasan Gus Dur kita bisa lebih akrab dan lebih mengenal kepribadian sejati dari Gus Dur yang kita kagumi dan kita hormati dan kita cintai ini. Dan marilah kita bersama mengabdi kepada nusa dan bangsa Indonesia tercinta ini. Terima kasih.